Minasan, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk kita tonton video yang satu ini. Hajime mashi desu. Watashi wa Rizkyana Fadila desu. Chirachabu de ichi senman koukou no seito desu. 12 年生です。どうぞよろしくお願いします。Hai, perkenalkan nama saya Rizkyana Fadila dari kelas 12 angkatan 1. Sekarang saya akan menjelaskan materi bahasa Jepang bab 5. Nihongo nan desu ka? Untuk lebih tahu videonya, saksikan yang satu. Sekarang kita mulai pelajaran bab 5 Nihongo nan desu ka? Namun sebelum kita menuju ke pola kalimat, kita akan menghafalkan kata-kata benda yang ada di sekitar kita dalam bahasa Jepang. Oke. Yang pertama ada toke atau jam. Yang kedua ada kyukasho atau buku pelajaran. Selanjutnya ada kabar atau tas. Selanjutnya ada fudebako atau tempat pensil. Selanjutnya ada noto atau buku catatan. Selanjutnya ada enpitsu pensil atau keshigomu penghapus. Lalu ada senfuki kipas angin, ada monoshashi penggaris, lalu ada megane kacamata, ada jisho kamus, ada hon buku, ada pen, pena. Itu tadi beberapa kata benda yang ada di sekitar kita dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Setelah tadi kita belajar beberapa kata benda yang dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, sekarang kita langsung ke pola kalimat yang pertama. Untuk pola kalimat pertama yaitu pola kalimat yang berfungsi untuk menunjukkan suatu benda. Dalam bahasa Indonesia, untuk menunjukkan suatu benda ada dua kata. Yang pertama, ini dan itu. Tetapi dalam bahasa Jepang ada tiga kata untuk menunjukkan suatu benda. Ada kore, sore, dan are. Kore artinya ini, sore artinya itu, dan are artinya itu. Nah, apa sih perbedaan dari tiga kata ini? Jadi, kore yang artinya ini itu berfungsi untuk menunjukkan benda si pembicara. Kalau sore yang artinya itu berfungsi untuk menunjukkan benda si lawan bicara. Untuk yang ketiga yaitu are yang artinya itu untuk menunjukkan benda yang letaknya jauh, yang tidak ada di pembicara dan di lawan bicara. Jadi jauh di sana. Jadi untuk pola kalimat yang pertama yaitu kore, sore, are plus partikel wa plus kata benda plus desu atau des. Kalau dalam bahasa Indonesia, contoh kalimatnya ini pensil. Dalam bahasa Jepang ini artinya ini dalam bahasa Jepang kore plus partikel wa plus pensil dalam bahasa Jepang enpitsu plus des. Jadi kalau digabung kore wa enpitsu des. Jadi kita lanjut ke kata yang kedua yaitu sore. Semisal saya ada lawan bicara, saya memegang sebuah fudebako. Nah, fudebako itu adalah tempat pensil atau kotak pensil.
itu futebako, itu tempat pensil. Pola kalimatnya sore plus partikel wa plus kata benda yaitu tempat pensil atau futebako plus desu. Jadi kalau dirangkai menjadi sore wa futebako des. Untuk kata selanjutnya itu are. Semisal di sini ada tas. Tasnya jauh dari pembicara dan dari lawan bicara. Itu yang di sana tas. Itu yang di sana tas. Bahasa Jepangnya menjadi are plus partikel wa plus kata benda tas yaitu kaban plus des. Kalau dirangkai menjadi arewa kaban des. Bisa dimengerti? Baiklah, setelah kita mempelajari pola kalimat untuk menyatakan suatu benda, sekarang kita akan mempelajari pola kalimat yang pertama tadi, tetapi bukan untuk menyatakan suatu benda, tapi untuk bertanya dan meminta konfirmasi. Oke, yang pertama saya akan memberikan contoh pola kalimat untuk kalimat tanya pola pertama. Jadi polanya kore atau sore atau are plus partikel wa plus nan desu ka. Jadi kalimat tanyanya seperti itu ya. Misalkan di sini ada buku. Kore wa nan desu ka? Kore ini plus partikel wa plus nan desu ka? Jawabannya adalah sore wa hon desu. Jadi jawabannya seperti kalimat pernyataan. Sore plus partikel wa plus nama benda plus desu atau des. Saya tanyanya kore, kok jawabannya sore? Karena yang menjawab adalah lawan bicara kita, di mana lawan bicara kita tidak sedang memegang benda ini, sedangkan saya yang bertanya memegang benda ini. Jadi saya bertanyanya dengan kata kore. Sebaliknya untuk sore pun sama. Jika lawan bicara saya memegang buku sini, lalu saya bertanya sore wa nan desu ka? Lalu lawan bicara saya akan menjawab kore wa hon desu. Lalu bagaimana untuk kata are? Jadi untuk kata are, semisal di sini ada tas. Lalu kita bertanya, are wa nan desu ka? Lalu lawan bicara kita akan menjawab, are wa kaban desu. Jadi mengapa si pembicara bertanya menggunakan are dan si lawan bicara juga menjawab dengan are? Karena benda tersebut sama-sama tidak sedang berada baik di pembicara maupun di lawan bicara. Jadi bendanya jauh dari kedua subjek tadi. Jadi selain kore dan sore yang saling berpasangan, ternyata are sendirian. Lalu kita akan lanjut ke kalimat konfirmasi untuk pola yang pertama. Jadi kalimat ini berfungsi untuk kita meminta kejelasan apakah benar. Nah, pola kalimat konfirmasi ini bagaimana? Jadi pola kalimat konfirmasi ini adalah kore atau sore atau are ditambah dengan partikel wa, ditambah dengan nama benda, ditambah dengan desu ka. Kore wa nama benda, desu ka. Oke. Saya kasih contoh dengan kata kore. Misal dalam bahasa Indonesia, apa benar ini kamus? Jika
kalimat konfirmasi saya benar, maka lawan bicara saya akan menjawab, iya, benar. Tetapi jika saya salah, maka lawan bicara saya akan menjawab, bukan, itu bukan kamus, tetapi itu tempat pensil. Nah, itu misalnya. Terus bagaimana sih kalimat konfirmasi ini dalam bahasa Jepang? Setelah tadi kita belajar polanya, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh, dua contoh tentang kalimat konfirmasi. Pertama, untuk kalimat konfirmasi yang jawabannya benar. Semisal, saya memegang kamus, terus saya tanya sama lawan bicara saya, apa benar ini kamus? Maka lawan bicara saya akan menjawab, iya, benar. Nah, kalau dalam bahasa Jepang gimana? Jadi, kalau dalam bahasa Jepang, kore, yaitu ini, ditambah partikel wa, ditambah nama benda kamus, yaitu jisho, ditambah deska. Nah, kita rangkai ya polanya. Kore wa jisho deska. Maka, karena saya benar, lawan bicara saya akan jawab, hai, so desu. Sekarang contoh yang kedua, jika kalimat konfirmasi saya salah. Saya memegang kamus. Apakah ini tempat pensil? Oh, bukan. Itu kamus. Nah, dalam bahasa Jepang bagaimana? Dalam bahasa Jepang, kore plus partikel wa plus nama benda yang salah plus desuka. Kita rangkai ya. Kore wa fudebako desu ka? Lalu lawan bicara saya akan menjawab, iie, chigai shimasu. Sore wa jisho desu. Nah, seperti itu. Jadi, jika benar, tidak tanpa kalimat konfirmasi pembentulan, tapi jika salah, bisa kita tambahi dengan kalimat konfirmasi pembetulan kita. Untuk kata are, sama seperti di kalimat tanya. Jika kita bertanya dengan are, atau jika kita meminta konfirmasi dengan menggunakan kata are, maka si lawan bicara juga akan menjawabnya dengan are juga. Semisal, di sini ada tas. Lalu kita bertanya, apakah itu tas? Lalu lawan bicara kita akan jawab, iya, itu tas. Sama halnya dengan semisal, lawan bicara saya memegang sebuah tempat pensil atau kotak pensil atau bahasa Jepangnya fudebako. Lalu saya bertanya, sore wa fudebako desu ka? Lalu si pembicara atau si lawan bicara saya akan menjawab, hai, so desu. Kalau pernyataan saya salah, maka lawan bicara saya akan menjawab, iie, chigai shimasu. Bisa dimengerti? Baiklah, karena pola kalimat yang pertama sudah selesai, maka kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Jadi, untuk pola kalimat yang kedua, yaitu pola kalimat untuk menyatakan atau menyebut nama atau istilah suatu benda atau istilah asing atau istilah dalam berbagai bahasa. Tapi sebelum itu, ada beberapa nama bahasa dalam bahasa Jepang. Semisal, bahasa Jepang dibahasa Jepangkan menjadi Nihongo. Jadi, Nihon untuk Jepang, Go untuk bahasa. Kalau bahasa Indonesia, maka jadi Indonesia Go. Bahasa Inggris menjadi Eigo. Bahasa Korea menjadi Kankoku Go. Bahasa Jerman menjadi Deutsche Go. Bahasa Cina menjadi Chugoku Go. Bahasa Prancis menjadi Faransu Go. Jadi itu beberapa nama bahasa dalam bahasa Jepang. Jadi untuk pola kalimat yang kedua, yaitu kata benda pertama plus partikel wa plus nama bahasa plus d
DE plus kata benda ketiga plus desu. Sekarang kita lanjut untuk contoh pola kalimat kedua. Akan saya berikan 3 contoh pola kalimat. Yang pertama, dengan pensil. Pensil dalam bahasa Jepang adalah enpitsu. Nah, kalau kita translate ke bahasa Jepang, pensil plus partikel wa plus nama bahasa, yaitu bahasa Jepang atau Nihongo, plus D plus pensil dalam bahasa Jepang enpitsu plus desu. Jadi kita rangkai ya polanya. Pensil wa Nihongo de enpitsu desu. Kita ulang ya. Pensil wa Nihongo de enpitsu desu. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita menggunakan jam tangan. Tokei dalam bahasa Indonesia adalah jam. Terus kita translate nih kata ini ke bahasa Jepang. Polanya tokei plus partikel wa plus bahasa Indonesia, yaitu Indonesiaku, plus D atau plus partikel D plus jam plus desu. Kita rangkai ya polanya. Tokei wa Indonesiaku de jam desu. Kita ulangi. Tokei wa Indonesiaku de jam desu. Untuk contoh yang ketiga, yaitu semisal kita menggunakan sebuah ungkapan. Sekarang kita rangkai ya. Saranghae wa Nihongo de itoshiteru desu. Kita ulang. Saranghae wa Nihongo de itoshiteru desu. Oke? Kita lanjut ke kalimat tanya untuk pola kalimat kedua ini. Jadi, pola kalimat tanyanya adalah kata benda pertama ditambah partikel wa ditambah nama bahasa ditambah partikel D ditambah nan desu ka. Nah, saya beri contoh. Kamus wa Nihongo de nan desu ka? Jawabannya adalah jisho desu. Artinya apa sih? Kamus dalam bahasa Jepang apa? Jisho. Nah, seperti itu. Yang kedua, saya pegang penghapus atau keshikomu. Keshikomu dalam bahasa Inggris itu apa? Nah, kita rangkai ya. Keshikomu plus partikel wa plus nama bahasa Inggris itu eigo plus D plus nan desu ka. Nah, kita rangkai. Keshikomu wa eigo de nan desu ka? Jawabannya eraser desu. Kita ulang. Keshikomu wa eigo de nan desu ka? Jawabannya eraser desu. Dapat dimengerti? Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mite kurete arigatou. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamatane.